Selamat malam teman-teman semua dan Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marcelinus Arya Putra Maheswara, mahasiswa Teknik Perkapalan angkatan 2023 dengan NIM 2190120123140 142. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik galangan dan resparasi kapal, khususnya di saat kita magang di KP Galangan. Oke, yang selanjutnya ada di profil galangan saya. eh Profil galangan saya kemarin saya eh, magang atau KP di PT Patria Maritim Perkasa, yaitu di head office-nya di Jalan Utama Sei Binti nomor 20, Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung di Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, untuk dari PT Patria ini sendiri itu dia bergerak di bidang industri maritim dan galangan kapal dengan fokusan. Dia ada tiga fokusan, yaitu di desain kapal, pembangunan kapal baru, dan penyediaan solusi maritim terpadu. Nah, untuk dari PT Patria Maritim ini sendiri, itu sebenarnya dia tidak ada eh, repairing kapal, tetapi di sana saya belajar sedikit tentang reparasi kapal juga, walaupun di PT Patria itu sendiri tidak menyediakan reparasi kapal. Nah, untuk dari latar belakang yang saya pelajari kemarin, itu ada di eh, perbaikan lambung kapal. Nah, lambung kapal sendiri itu merupakan bagian kapal yang selalu terkena air laut, sehingga mudah sekali mengalami korosi, penempelan biota laut, dan kerusakan lainnya. Jika tidak dirawat dengan baik, kondisi tersebut dapat menurunkan kekuatan struktur kapal, mengurangi efisiensi pelayaran, dan membahayakan keselamatan kapal. Oleh karena itu, perawatan lambung kapal sangat penting dilakukan melalui pembersihan, pengecatan, perlindungan korosi, agar kapal tetap aman, efisien, dan memiliki umur operasi yang lebih panjang lagi. Nah, selanjutnya ada tujuan perawatan lambung kapal. Jadi perawatan eh, lambung kapal itu bertujuan, ada beberapa tujuan. Itu yang salah satu beberapa contohnya itu ada menjaga kekuatan struktur kapal, lalu mencegah korosi dan kerusakan plat, lalu mengurangi hambatan saat kapal belayar, yang selanjutnya menjaga efisiensi bahan bakar, lalu memperpanjang umur kapal, menjamin keselamatan pelayaran, dan mengurangi biaya perbaikan besar. Itu adalah beberapa tujuan dari perawatan lambung kapal. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada penyebab kerusakan lambung kapal. Jadi penyebab itu sendiri ada beberapa hal yang menyebabkan kerusakan lambung kapal. Yang pertama itu ada korosi akibat air laut dan udara yang lembab. Yang kedua, tumbuhnya biota laut seperti karang dan lumut. Yang ketiga, benturan dengan dermaga atau benda yang lain. Yang keempat, gesekan pada saat kapal beroperasi. Yang kelima, kualitas cat yang menurun. Terus yang terakhir dan keenam, itu kurangnya perawatan rutin. Lalu yang selanjutnya ada perawatan rutin lambung kapal. Jadi perawatan lambung kapal itu ada beberapa eh, hal. Jadi yang pertama itu pembersihan permukaan lambung, lalu yang kedua pemeriksaan visual secara berkala, yang ketiga pengecekan ketebalan plat, terus yang keempat pengecatan ulang, yang kelima penggantian bagian yang rusak, terus yang keenam pemeriksaan sistem proteksi korosi, perawatan rutin membantu mendeteksi kerusakan sejak dini. Nah, untuk tujuan-tujuannya sendiri itu di sini kita bisa lihat pembersihan itu dilakukan untuk menghilangkan lumut, kerang, kotoran laut, karat. Terus untuk metode pembersihannya itu, jadi ada beberapa metode pembersihan. Yang itu ada scraping manual, water jetting, terus ada sandblasting, lalu ada hydroblasting. Nah, tujuan pembersihan ini adalah menjaga permukaan lambung agar tetap bersih dan siap untuk dilakukan pengecatan. Jadi untuk dari metode pembersihannya ini bukan hanya saat itu, kapal itu sudah jadi,
tapi juga kapal itu saat dibuat atau saat dibangun gitu. Untuk yang selanjutnya, pengecatan. Pengecatan merupakan metode utama perlindungan lambung kapal dari korosi dan biota laut. Nah, tahapan pengecatan sendiri itu ada 5 tahap. Yang pertama itu pembersihan permukaan, yang kedua menghilangkan karat, yang ketiga pelapisan primer, yang keempat pelapisan cat anti korosi, yang kelima pelapisan anti fouling. Nah, cat harus diaplikasikan sesuai standar ketebalan dan waktu pengeringan. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang selanjutnya ada anti fouling system. Anti fouling system adalah sistem pelapisan khusus pada bagian bawah kapal untuk mencegah menempelnya organisme laut seperti kerang, lumut, tritip. Nah, untuk manfaatnya itu mengurangi hambatan kapal, menghemat bahan bakar, menjaga kecepatan kapal, lalu mengurangi korosi. Selanjutnya ada dampak jika perawatan tidak dilakukan. Nah, dampak jika perawatan lambung kapal ini tidak dilakukan, yaitu adalah yang pertama ada korosi semakin parah, yang kedua penurunan kekuatan struktur, yang ketiga itu ada kebocoran lambung kapal, yang keempat ada konsumsi bahan bakar yang meningkat, yang kelima ada biaya restorasi yang lebih mahal, dan yang terakhir ada resiko kecelakaan kapal meningkat. Nah, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, perawatan lambung kapal merupakan kegiatan penting untuk menjaga kekuatan keselamatan dan efisiensi operasional kapal. Perawatan dilakukan melalui pembersihan, pengecatan, proteksi korosi, dan pemeriksaan rutin. Dengan perawatan yang baik, umur kapal dapat lebih panjang dan biaya operasional dapat ditekan. Nah, mungkin itu adalah sedikit presentasi dari saya yang menjelaskan dari tugas teknik dalakan dari separasi kapal. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.